Terus dia sama bayang-bayangnya lebar sedikit masuk asar. Masuk waktu asar. Fasalli salataka fa inna salata mashhudatun. Salat itu masyhudah, disaksikan malaikat, mahduratun, dihadiri malaikat, ikut malaikat hadir salat dengan kita. Hatta tusalli al-asra, sampai kau salat asar. Summa aqsir, kemudian setelah asar aqsir anis salat, tak ada salat. Hatta taghruba syams, sampai tenggelam matahari. Tenggelam matahari nampak merah menyala, namanya syafaq, shin fa qaf, syafaq. Fa innaha taghrubu baina qarnai syaitan, tenggelam matahari antara dua tanduk setan. Ini bumi tenggelam matahari ya, antara dua tanduk setan. Maksudnya dipakai untuk menyembah setan. Maka tak boleh kita sholat waktu matahari mau tenggelam sampai azan maghrib. 3 tak boleh. Matahari terbit, matahari tergelincir, matahari tenggelam. Matahari terbit baru boleh sholat setelah dia naik setinggi tombak 12 menit. Matahari tergelincir agak-agak 15 menit sebelum azan zuhur. 15 menit sebelum azan zuhur sampai azan zuhur, tak boleh. Tenggelam matahari agak-agak 15 menit menjelang azan maghrib, disebut dengan waktu dua tanduk setan. Wahina idzin yasjudu lahal kuffar, waktu itu orang-orang kafir sujud. Jadi orang kafir 3 kali sehari semalam, 3 kali dia sujud. Sujud ke matahari waktu terbit, sujud waktu tergelincir, sujud waktu tenggelam. Abu Jahal, Abu Lahab itu 3 kali sembahyang. Jadi kalau ada orang rimbo panjang ini tak sembahyang sama sekali, parah dari Abu Jahal, Abu Lahab. Rajin mereka sembahyang, rajin sembahyang, 3 kali sembahyang. Qultu, kata Abu Najih, ya Nabi Allah, fal wudu, macam mana dengan wudu? Hadisni, ceritakan kepadaku tentang wudu. Qala, Nabi berkata, ma minkum rajulun yuqarribu wudu'ahu, ada di antara kamu yang mau berwudu, famat fayatamat mat, masukkan air ke mulut, kumur-kumur, wayastansyiq, satu air nih untuk mulut dan hidung, 1 kali isap. Fayastanfir, setelah itu dihembuskannya, masuk ke mulut, ke hidung, habis itu dihembuskan, membersihkan hidung. Jangan dikorek, berdarah, karena daging yang dipangkal ini sensitif, lembut. Apalagi tempat kita tak terlalu terasa nih waktu sedang umroh. Umroh tuh kadang kita istinsar nih sampai beberapa kali untuk keluar kotoran-kotoran dari hidung. Pertama, membersihkan hidung
Bulu hidung ini jangan dicabut. Akarnya tercabut, masuk debu, infeksi. Bulu hidung ini kalau kita risih digunting aja. Gunting. Jangan dicabut, ditarik, infeksi. Ini memang ditumbuhkan Allah untuk menyaring. Nah, jadi kalau hidung ini dibuang bulunya, tak ada saringan, sama macam knalpot motor dicabut, masuk dia ke dalam mesin kotoran-kotoran. Manfaat dari menarik napas nih, menaikkan oksigen ke otak, membantu naik ke otak. Nah, kalau flu, demam, ditarik air itu naik ke atas, sakit minta ampun. Tapi setelah itu dahak keluar, tarik, tarik, merah mata. Tapi habis itu keluar dia, bersih saluran itu. Sunnah. Illa kharrat khataya wajhihi, maka keluar bersihlah dosa-dosa wajah, dosa mulut, dosa hidung, dosa wajah. Dua. Yang pertama zohir, daki-daki, bekas makanan, siwak. Yang kedua batin, dosa ghibah, dosa namimah. Zohir dan batin. Wa fihi wa khayashimihi, khayshum. Khayshum ini bagian hidung atas. Ini namanya amfun, anfun. Ini yang bagian atas ini namanya khayshum, khayshum. Jamaknya khayashim. Thumma idza ghasala wajhahu, ketika dia membasuh wajahnya, kama amarahullah, seperti diperintahkan Allah. Ada dalam ayat Quran, idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum, basuh muka. Illa kharrat khatayahu wajhihi min atrafi lihyatihi ma'al ma', keluarlah dosa-dosa wajahnya sampai ke ujung jenggotnya. Kalau jenggotnya panjang, takhlil namanya, celah-celah supaya basah. Lepaslah dosa-dosanya sampai ke ujung jenggotnya. Begini kan ya. Lepas. Itu makanya wudhu itu ada perenungan. Bukan hanya sekedar wudhu, enggak. Ketika air masuk ke mulut, ke hidung, lepas dosa-dosa mulut. Ketika air siram ke muka, lepas dosa-dosa muka. Mana dosa muka? Mata, mulut, lidah, lepas. Jadi waktu berwudu itu hati kita ini sudah dijaga. Maka tak boleh ngobrol waktu berwudu, tak boleh cerita waktu itu. Summa yaghsilu yadaihi, dibasuhnya tangannya, ilal mirfaqaini, sampai ke siku. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai situ. Sampai ke situ. Takhlil. Kalau takhlil mencelah-celah jenggot, begini. Takhlil mencelah-celah jari. Bukan hanya sekedar siram. Takhlil. Illa kharrat khataya yadaihi, keluar dosa-dosa tangannya, min anamilihi, sampai dari ujung-ujung jari. Anamil nih, ujung jari.
keluar di ujung. Dosa-dosa tangan. Dosa tangan, dosa tanda tangan, masuk keluar. Ma'alma bersama air itu. Jadi itu disiramkan, keluar dosa itu bersama air. Seandainya disingkapkan Allah hijab, ini kan ada hijab di matanya, nampak dosa itu bersatu dengan air. Seandainya dibukakan Allah hijab. Kenapa tak dibukakan Allah? Oh, kok dibukakan Allah jadi tukang cerita kita semua. Aku tadi waktu kau membasuh tangan kau tu, ku tengok hijau dosa kau. Itu kenapa tak dibukakan Allah hijab? Jadi waktu kita berwuduk itu yang nampak air aja, padahal ada dosa-dosa di air. Ma'al ma' bersama air. Summa yamsah ra'sahu, kemudian menyapu kepala, basah tangan, sapu kepala sampai ke belakang. Habis itu maju ke muka, nyambung ke telinga. Ini, yang ini masuk ke lubang telinga. Yang ini ke daun telinga. Basahkan, basahkan semua. Habis itu sapu dari depan ke belakang, lalu ke depan. Nah, ini ke daunnya. Versi 1. Versi 2, basahkan tangan, dimasukkan ke celah sorban. Nabi memasukkan ke celah sorban. Tak dibukanya sorbannya. Itu mazhab Hanafi. Yang tadi, yang semua sampai Maliki. Maliki. Yang seperempat kepala Hanafi. Yang Syafi'i, Nabi membasahkan tangan, ini sorbannya, diusapnya sorbannya gitu. Kan kena rambut sikit, kan kena sikit. Nah, itulah dalil walaupun 3 helai sah. Dari mana dalil 3 helai sah? Karena waktu mengusap tuh kan kena sikit, sah. 3 versi. Pertama, basah semua, usap semua. Kedua, seperempat. Ketiga, sikit aja. Illa kharat khataya ra'sihi, maka keluar dosa-dosa kepalanya, min atrafi sya'rihi, sampai ujung rambut. Keluarlah dosa-dosa isi kepala ini sampai ke ujung-ujung rambut. Ma'al ma' bersama air. Summa yaghsilu qadamaihi, kemudian membasuh kaki. Kenapa tak ada telinga? Kenapa tak ada disebut telinga? Karena hadis pertama mengusap kepala sekaligus telinga. Ini kalau ditanya, kenapa telinga tak disebut? Karena telinga tumbuhnya di kepala. Maka mengusap kepala sekaligus telinga. Hadis 1. Kalau hadis 2, ambil air kepala, ambil air lagi telinga. Mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, lain air kepala, lain air telinga. Hadisnya sahih, sahih Abu Hurairah riwayat. Kalau Maliki,
menyambung kepala ke telinga. Tsumma yaghsilu qadamaihi, basuh kaki. Kalau kepala tak dibasuh, kepala disapu. Bahasa Melayunya disapu, bahasa Indonesianya diusap. Sweep. Ilal ka'bain, sampai mata kaki. Illa kharat khataya rijlaihi, keluar dosa-dosa kakinya, min anamilihi, sampai ujung-ujung kaki, ujung-ujung jari kaki. Anamil itu ujung jari kaki, ma'al ma', bersama air. Fa in huwa qama, kalau setelah itu dia tegak, fa shalla, salat dia, Allahu akbar, fa hamidallah, dipujinya Allah, wa athna alaih, diagungkannya Allah, wa majjadahu, dimuliakannya Allah. Mana fahamidallah? Alhamdulillahi rabbil alamin, itu hamidallah. Asna alaih, mana asna? Ar-Rahmanir Rahim, asna. Majjada, mana majjada? Maliki yaumiddin. Dia berdialog dengan Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, kata Allah, hamidani abdi, hambaku memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim, apa kata Allah? Asna alayya abdi, hambaku sedang memuliakan aku. Maliki yaumiddin, apa kata Allah? Majjadani abdi, hambaku mengagungkan aku. 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sa'alani abdi, hambaku meminta kepada aku. Dalam Al-Fatihah itu meminta hanya sekali. Ihdinas siratal mustaqim. Sepikun-pikunnya orang, sepikun-pikunnya, paling tidak ingat dia kepada Allah sekali dalam Al-Fatihah itu, jadilah. Waktu kapan? Waktu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seelok-eloknya 7 itu ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi seandainya sepikun-pikunnya, saya susah betul konsen nih Pak Ustaz. Ngobrol sama Ustaz pun agak 2 menit langsung error. Sepikun-pikunnya paling tidak ingat waktu iyyaka na'budu. Jadilah. Jadilah, itulah batas minimal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa farragha qalbahu lillah, dikosongkannya hatinya, tak ada yang lain kecuali hanya Allah. Itulah ucapan makna ma fi qalbi ghairullah, ma fi qalbi ghairullah. Kira-kira bisa tak kita ini memandang semua ini Allah? Kan ada tuh orang kata dia, aku kalau memandang pokok kayu, aku pandang Allah. Menengok laut, Allah. Ah, kau mengada-ngada, mana pula bisa. Ada laki-laki namanya Qais, Qab ya Sin, Qais. Qais sedang menengok laut. Ditanya orang, Qais, apa yang kau tengok? Laila. Di mata orang laut, yang ditengoknya Laila. Habis itu Qais sedang menengok gunung. Qais, ya, apa yang kau tengok? Laila, kata Qais. Ulama sering berdalil dengan ucapan Qais. Kalau jatuh cinta kepada Laila, bisa menengok
gunung dan laut nampak Laila, apalagi jatuh cinta kepada yang menciptakan Laila. Lalu kenapa kita tak bisa begitu? Karena cinta kita belum selevel cinta Qais. Tak masuk kaji-kaji yang begini nih ke kepala saya, Pak Ustaz. Memang masalah cinta ini kan di pinggir jalan tuh banyak iklan gambar perempuan kan. Ada iklan kulkas, ada iklan spring bed, ada iklan pasta gigi kan, ada iklan di pinggir jalan. Iklan perempuannya beda-beda kan. Iklan kopi lain, iklan spring bed lain, iklan kulkas lain. Tak sama artisnya. Tapi ada kawan saya, dia waktu itu sedang jatuh cinta. Kata dia, semua perempuan di jalan itu sama. Antum pernah sampai ke level itu? Pas antum lewat di Jalan Sudirman, nampak antum semuanya sama macam yang di kelas itu. Pernah tak? Kalau sampai selevel itu, itulah yang disebut dengan wahdatus syuhud namanya. Itu namanya wahdatus syuhud. Wahdah artinya satu. Syuhud satu kesaksian. Apa yang kau tengok? Aku menengok Allah. Bukan pokok kayu itu jadi Allah, bukan. Lebih kurang penjelasannya macam tadi itulah. Artis. Tapi waktu dia naik motor, dia tengoknya di Sudirman, yang ku tengok hanya engkau saja. Tak sampai dia pada level itu. Bukan dibilang Tuhan itu banyak, pokok kayu Tuhan, matahari Tuhan. Enggak. Payah menjelaskannya kecuali orang yang pernah jatuh cinta. Itulah arti wa farragha qalbahu lillah. Kosongkannya hatinya dari yang lain, hanya Allah. Illan sarafa min khati'atihi, maka keluarlah dia dari dosa-dosanya, kahayatihi yauma waladathu ummuh, seperti dia waktu dilahirkan emaknya. Ambil air, masukkan ke mulut, hidup bersih, ke muka, ke tangan, kepala, ke telinga, ke kaki. Solat, keluar dari solat itu bersih macam keluar dari perut emak, bayi balik. Mudah-mudahan solat kita begitulah hendaknya, insyaallah. Amin, amin. Enaknya lagi habis solat tuh mati, atau pas sedang sholat tuh mati. Ustaz Yahya Waloni sedang khutbah, sedapnya mati, bersih, sedang bersih. Kadang kita menengok orang nih setelah dia meninggal baru nampak. Pas hidupnya kita ragu-ragu, pas sudah meninggal wow nampak. Fahallatha Ammar bin Abasah bihadzal hadis. Hadis ini diceritakan Ammar bin Abasah ini kepada Abu Umamah. Abu Umamah ini sahabat Nabi juga, sahibah Rasulullah. Faqala Abu Umamah berkata, ya Ammar, wahai Ammar bin Abasah, unzur ma taqul, tengok apa yang kau cakapkan ini. Fi maqamin wahidin yu'ta hadzal rajul, kata dia. Apakah orang mendapat kemuliaan ini hanya karena berwuduk dan sholat dia macam bayi lagi bersih? Faqala Ammar,
Ya Aba Umamah, wahai Abu Umamah, laqad kabirat sinni, aku sudah tua. Waraqqa azmi, tulangku sudah rapuh. Aku sudah tua, tulangku sudah rapuh. Waqtaraba ajali, ajalku tak lama lagi sampai aku udah mau mati udah. Wa ma bi hajatun an akzib, untuk apa aku bohong? Tengok, sesama sahabat Nabi pun tidak langsung telan-telan aja berita itu. Sama-sama sahabat Nabi ini. Apalagi sahabat Uwas. Yang bercerita ini namanya Amr bin Abasah, atau dipanggil dengan Abu Najih. Abu Najih. Dia menceritakan, kata dia, aku begini. Diceritakannya ke Abu Umamah. Kata Abu Umamah, wudhu, sholat, keluar macam bayi, kata dia. Tak masuk akal cakap kau ini, kata dia. Aku udah tua, kata Abu Najih. Tulangku sudah rapuh. Dan aku udah mau mati. Untuk apa aku berbohong, kata dia. Untuk apa aku berbohong ala Allah wala ala Rasulillah. Aku tak berbohong kepada Allah dan aku pun tak berbohong kepada Rasulullah. Laulam asma'hu min Rasulillah illa marratan aw marrataini aw thalasan. Andai aku tidak mendengarnya dari mulut Nabi sekali atau 2 kali atau 3 kali, hatta adda sab'a marratin, 7 kali, ma haddatstu bihi abadan, aku pun tak mau menceritakan hadis ini. Menunjukkan hadis ini amat sangat sahih. Walakinni sami'tuhu, aku mendengar hadis ini aksar min dzalik, lebih dari 7 kali. Bukan sekali ku dengar ini dari mulut Nabi. Aku sudah tua, tulangku sudah rapuh, ajalku sudah dekat mati. Seandainya ku dengar ini sekali, 2 kali, 3 kali, mungkin aku tak menceritakannya. Ini ku dengar lebih dari 7 kali dari mulut Nabi. Bahwa Nabi mengatakan, kalau kalian berwudu, kalian sholat, keluar kalian dari dosa seperti keluar dari perut emak kalian. Rawahu Muslimun. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Berikut makna kosakata. Jura'u alaihi qaumuhu. Jim matmumah, huruf jimnya dhammah, ju. Jangan baca ja, ju. Bil maddi, pakai mat. Mat, baca bismillah 3 mat. Bismillahirrahmanirrahim. Mat, pakai mat. Jura ala wazni ulama, jura ulama. Ai artinya jasirun mustatiluna ghairu haibin. Maksud makna kata jura itu artinya adalah, jura artinya kaumnya mengejeknya, mengoloknya, menyakitinya, menganiayanya. Waktu aku datang menjumpai Nabi Muhammad itu, saat itu kaumnya mengejeknya, mengoloknya, menganiayanya. Bukan dalam keadaan tenang, adem, ayem, tentrem, senang, kenyang, lenang, tenang. Ghairu haibin. Hadhir riwayah al-masyhurah. Inilah riwayat yang paling masyhur, jura. Ada riwayat lain? Ada. Wa rawahul Humaidi wa ghairuhu. Menurut riwayat Humaidi, bacanya bukan jura tapi hira. Bukan jim tapi ha. Hira. Bikasril ha. Hanya dibaca kasroh. Kalau yang riwayat pertama tadi
Jura. Riwayat yang kedua Hira. Wa qala maknahu artinya ghidabun zawu ghammin wa hammin. Ghidab marah, zu punya, ghammin susah, hammin gundah gulana dalam keadaan kesulitan kesusahan. Dibaca jura benar, dibaca hira benar, tapi yang masyhur jura. Qad ila sabruhum, ila sabruhum, mereka kehilangan kesabaran. Hatta athara fi ajsamihim min qaulihim, sampai berpengaruh ke badan. Orang hilang sabar sampai berpengaruh ke badan. Orang kalau hilang sabarnya berpengaruh ke badannya. Seperti ucapan hara jismuhu yahri. Kata hira tadi kalau dimasukkan ke kalimat hara jismuhu yahri idza naqasa min alamin aw ghammin. Kalau ada orang kesakitan atau kesusahan, maka kalimat Arabnya hara jismuhu yahri. Yang sahih was-sahihu annahu bil jim. Kata Imam Nawawi, yang sahih dibaca dengan jim, jura, bukan hira. Dah, pembahasan berikutnya. Baina qarnai syaitan, antara dua tanduk setan. Ini matahari, ini dua tanduk setan. Apa maksudnya? Ai artinya nahiyatai ra'sihi, di kepala setan. Nahiyatai, dua sudut, sudut sini sama sudut sini. Al-murad maksudnya tamthil, perumpamaan. Maknaha apa maknahu? Hina idzin yataharrakus syaitan, ketika matahari naik disitulah setan bergerak. Wa syi'atuhu, dan kelompoknya. Syiah itu artinya kelompok. Nah, kenapa disebut dengan syiah? Kelompok Ali. Ali perang sama Muawiyah. Kelompok Ali ini disebut Syiah Ali. Kelompok Muawiyah ini dengan Syiah. Antum semua ini Syiah. Syiah UAS. Syiah itu artinya kelompok. Wa yatasallatun, mereka menguasai orang. Membisik-bisik. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Datang dari muka, dari belakang, dari kanan, dari kiri. La'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Mulai bergeraknya itu waktu matahari naik. Bergerak sampai nanti jam 6.20. Ini masih bergerak nih setan. Makanya kalau ada orang sampai jam segini pun belum bangun, kata setan, kami aja udah bergerak, kata setan. Wah, lebih setan dia kata setan. Ini nggak usah lagi kita goda ini, setan pula dia lagi dari kita, kata setan. Jadi rupanya setan tuh bangunnya pagi. Tapi kalau orang otaknya sungsang, dibaliknya ini. Kau kok nggak bangun pagi? Iya, setan bangun pagi, kita agak siang sedikit. Inilah logika-logika setan, lebih setan dari setan lagi. Terus wa qauluhu yuqarribu wudu'ahu, yuqarribu wadu'ahu. Wadu artinya tempat air. Wadu sudah jadi bahasa Indonesia. Wadu tempat air. Yuqarribu wadu'ahu, dia mendekatkan tempat airnya. Maknahu yuhdirul ma' alladhi yatawadda. Ini
bejana, bejana itu ember, didekatkan. Wa qauluhu illa kharrat khatayahu wa bil kharrat ay saqatat, gugur. Kharrat khatayahu, gugur dosa-dosanya. Warawahu ba'duhum jarat, ada yang meriwayatkannya khanya titik bawah, bukan kharrat, jarat. Jarat artinya mengalir, mengalir dosanya mengikuti aliran air wudhu waktu disiramkan. Kalau dibaca kharrat, gugur. Kalau dibaca jarat, mengalir. Was sahih bil kha, yang sahih pakai kha, kharrat. Wa huwa riwayatul jumhur, ini riwayat jumhur mayoritas. Lanjut. Wa qauluhu fayastanfir, yastanfir artinya yastakhrij ma fi anfihi min adha, mengeluarkan air dari dalam hidung, mengambil air memasukkan ke mulut, yatamatmat namanya, memasukkan ke hidung, istinsyaq, mengeluarkan, istinthar. Masuk ke mulut, yatamatmat, kumur-kumur, memasukkan ke hidung, istinsyaq, mengeluarkannya, istinthar. Apa bahasa Indonesia? Tak ada. Tak ada bahasa Indonesia. Memasuk, bahasa Indonesia ini memasukkan, mengeluarkan gitu. Tak ada bahasa Indonesia. Wan nasrah, nasrah tarful anf, ujung hidung. Tarful anf. Hadis terakhir, supaya pertemuan Rabu depan kita pindah bab baru. 439 hadis terakhir. Wa an Abi Musa al-Ash'ari, dari sahabat Nabi namanya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, anin Nabi, dari Nabi Muhammad SAW, qala, dia berkata, iza aradallahu ta'ala rahmata ummatin, kalau Allah mau memberikan rahmat kepada umat, ini umat mau dikasih Allah rahmat, qabadha nabiyaha qablaha, dicabutnya nabi yang sebelumnya, meninggal. Qabadha itu menggenggam, digenggamnya nyawa nabi itu, meninggal. Faja'alahu laha faratan, faja'alahu laha faratan, lalu kemudian dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala pengikut nabi-nabi itu, salafan baina yadaiha. Setelah nabi itu diangkat, ada pengikutnya, ada umatnya mengikuti dia. Nabi meninggal, kan ada pengikutnya, muhajirin, ansor, sahabat, tabi'in, tabi'in. Itu kalau Allah mau menurunkan rahmat. Kalau Allah mau membinasakan macam mana? Idza arada halakata ummatin, kalau Allah mau membinasakan umat, azabaha, diazabnya umat itu, diazabnya, wa nabiyuha hayyun, nabinya masih hidup, nabinya masih hidup, umatnya kena azab. Ada yang diazab karena suara jeritan malaikat, mati. Ada yang diazab karena angin puting beliung, mati. Ada yang diazab karena bumi terbelah, mati. Umat Nabi Muhammad tidak diazab waktu Nabi masih hidup.
Berarti Allah sayang dengan umat itu. Fa ahlakaha, Allah membinasakan umatnya. Wa huwa hayyun, nabinya masih hidup. Yanzur, dan nabinya menengok umatnya itu binasa. Nabi Nuh menengok anaknya tenggelam. Bukan umatnya, anaknya ditengoknya tenggelam. Ya Rabbi inna bni min ahli, anakku ya Allah. Kata Allah, innahu laysa min ahlik, dia bukan anakmu. Innahu amalun ghairu sholih, amalnya tak elok, bukan anak kau itu, kata Allah Ta'ala. Fa aqarra ainahu bihalakiha, maka mata Nabi itu disejukkan Allah, qarra, maka disebut Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Fa aqarra ainahu bihalakiha, Allah menyejukkan mata Nabi itu dengan binasanya umatnya itu. Hina kadzabuhu, ketika mereka mendustakan, Nabi. Wa asau, dan melawan Nabi. Didustakannya nabinya, dilawannya Nabi, diejeknya Nabi, dibinasakan Allah. Mati. Menengok itu sejuk mata nabinya. Itu tidak terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau begitu, Allah ingin merahmati umat ini atau membinasakan? Merahmati. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Habis. Rawahu Muslim. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Pertemuan depan roja. Babu fadlir roja. Berapa buku ini satu? 50.000. Supaya waktu saya membaca, antum menengok mana yang jim, mana yang ha, mana yang kho. Kalau tidak antum. Tapi kalau antum sudah sampai pada level kasyaf, nampak itu. Jim, jura, hira, kharra, jara, nampak dia kasyaf, dah tersingkap hijab. Atau nanti buat infokus, ditembakkan pakai layar supaya nampak. Oke. Apakah kita wajib melakukan sholat sunat taubat? Namanya sholat sunat, lah wajib. Kalau perintahnya kuat, wajib. Kalau perintahnya tak kuat, sunat. Kalau larangannya kuat, haram. Larangannya tak kuat, makruh. Taubatnya wajib. Sholatnya sunat. Sholat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat. Rakaataini lillahi ta'ala. Terutama bagi orang yang sering bermaksiat. Taubat, wajib taubat. Ya ayyuhalladzina amanu, wa orang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kamu kepada Allah taubatan nasuha. Wajib. Mana dalil salat sunat taubat? Ma min muslimin yuznibu dzamban. Kalau ada orang yang silap, berdosa, summa yatatahhar, mandi taubat. Mandi taubat. Bangun malam, mandi taubat. Habis mandi taubat, sholat sunat taubat. Usolli sunat taubat. Rakaataini lillahi ta'ala. 2. Apakah sholat taubat bisa dilakukan berkali-kali? Saya sampai tadi malam nih sholat sunat taubat. Tadi sebelum ke sini mandi taubat. Habis itu sholat sunat wudu. Habis itu sholat sunat taubat. Habis itu sholat sunat tahajud.
Habis itu sholat sunat hajat. Tutup witir. Kalau tadi malam belum witir, witir. Karena banyak maksiat. Ada yang bilang jika dilakukan taubat berkali-kali sama seperti mempermainkan Allah. Oh, maksud dia itu gini. Mahasiswa nih, mahasiswa. Bawa cewek nonton. Nah, habis itu taubat. Habis itu malam minggu jalan lagi, taubat lagi. Itu maksudnya, itu maksudnya. Saya tidak nyalahkan dia. Gimana dek, makan bakso kita malam nih? Iya. Selama membonceng itu lagunya Astagfirullah. Itu mengejek-ejek Allah. Karena syarat taubat itu 3. An-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Menyesal dulu. Setelah menyesal dalam hati, al-iqraru bil lisan. Astagfirullah. Yang ketiga, al-itmaru alla ya'uda ilaih, tekad tidak ngulang lagi. Itu taubat. Itu maksudnya. Betul dia nih. Ngejek-ngejek Allah. Sikit taubat, sikit-sikit taubat. 1 hari 3 kali sholat sunat taubat. Rupanya 3 ceweknya. Pagi jalan sama ini, siang jalan sama ini. Kacau. Bolehkah bertaklid sholat Jumat kurang dari 40 orang? Musafir, mukim, mustautin. Yang berhormat Datuk Burhan bin Amansah dari Selangor beserta keluarga. Mereka ini musafir karena mereka akan pulang siang nih ke Selangor, musafir. Antum mahasiswa mukim karena sudah lewat 4 hari 4 malam. Yang memang saya nih di sini mustautin. Nah, yang sholat Jumat itu mustautin 40. Kalau kurang 40 tetap sholat Jumat, habis itu sholat zuhur. Nah, kurang mendengarkan khutbah. Mazhab Syafi'i. Terus di sini dilaksanakan sholat Jumat Pak Ustadz? Iya. Cukup 40. Iya. Perumahan sini tak ada masjid, ini musola. Perumahan ini pun tak ada masjid musola. Sebagian datang kemarin. Cukup. 3. Musafir, mukim, mustautin. Bagaimana tanggapan saya terhadap orang yang menekan dan menyalahkan saya? Karena beliau banyak menolong segi ekonomi. Tapi ketika saya tidak sempat membantu pekerjaannya, karena saya ada pekerjaan lain, saya dikatakan sombong. Mohon pencerahannya Ustaz. Susah kita kalau sudah tertawan, tersandra. Ini contohnya, tersandra. Saya dikasih jamaah duit 50 juta tahun 2010. Sekarang 2026, 16 tahun yang lalu. Ustadz, ini duit 50 juta untuk DP mobil. Enggak, tak saya ambil. Lebih baik aku naik motor daripada aku naik mobil tapi aku tersandra. Aku naik motor aku bebas. Tak ada orang bisa. Karena kalau aku ambil duit ini, nanti kok diundangnya, Ustadz ke rumah ya. Enggak bisa aku bilang tidak. Tit, 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 tit.
Pak saya, iya, ya. Kita pun ceramah udah tak enak lagi. Yang ngasih duit itu namanya Pak Faisal Komar. Sekarang di Bandung. Ini Pak Ustadz. Saya bilang tidak apa. Balikkan ke jamaah. Satu lagi tahun 2010 itu juga mengasih kunci Innova. Sama mobilnya, bukan kuncinya aja. Sama mobilnya. Di depan gereja HKBP. Pas di pintu HKBP itu. Bilang enggak. Karena kalau aku ambil duit ini nanti, aku enggak enak. Dia enggak enak, aku tak enak. Jangan tersandra. Susah kita tersandra. Jadi kalau ada orang kemari mengantarkan duit, saya kasih nomor transfer. Karena kalau saya terima duit itu tersandra saya. Kalau mau kasih transfer. Masjid ini, gedung itu 8 miliar gedung. Masjid ini antara 8 sampai 10 M. Asrama itu 36 kamar 17 M. Tapi tak ada tersandra. Saya tak tersandra. Karena kalau sampai saya tersandra sama orang politik, habis. Waktu acara maulid, Bapak Gubernur Abdul Wahid mau ngasih 1000 nasi. 1000. Saya bilang kami sudah siap 2000. Pondok ini tidak tersandra dengan siapa, baik pejabat maupun orang kaya. Kemudian ketika sapi tahun lalu 2000 bungkus sapi dari Pak Prabowo, sapi dari Pak Kapolda, sapi limosin 1 ton, 2000 bungkus. Tapi kita tak tersandra. Tak ada kita minta, tak ada kita. Sapi datang, tak mungkin kita tolak. Karena tak ada tolak sapi, yang ada tolak bala. Allahumma dafa'annal ghala wal waba wal bala. Tak ada wal sapi. Datang, potong, bagi. Saya berapa banyaklah makan, saya paling sesendok. Hidup ini satu, jangan tersandra. Susah kita bercakap. Usahakan jangan tersandra. Ini contoh. Beratnya menolak. Tapi kalau posisinya macam ini, tak sempat membantu katanya sombong. Kalau saya lah jadi posisi macam ini, ya saya orangnya saya jelaskan. Aku bang, aku pak, aku bu, tak bisa menolong bukan karena aku sombong. Aku sedang sibuk. Tapi insya Allah aku kosong nanti tanggal sekian. Nah. Saya ke daerah hanya hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Hari Selasa, Rabu, Kamis saya di sini. Saya ke satu provinsi itu hanya sekali. Tolonglah Pak Ustadz, ini yang minta ini rektor loh Pak Ustadz. Mohon maaf ya Pak. Saya ke satu provinsi itu hanya Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Di luar itu saya nggak datang Pak. Tolonglah Pak Ustadz, ini rektor Pak Ustadz. Nah, itu kalau udah dipancing itu naik dia. Nah, kalau udah dipancing gitu, naik dia. Mulailah dia naik. Oh. Orang ini kadang suka pula mancing-mancing. Sudah dibilang saya hanya datang sekali setahun. Apa hukum menambah nama suami di belakang nama istri?
Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Imra'ata Nuh, istri Nuh. Imra'ata Lut, istri Lut. Jadi kalau bunyinya nyonya boleh, nyonya Nuh boleh. Tapi kalau karena menambahkan nama di ujung itu bisa dua makna. Yang tak boleh itu kalau nama ayah, tak boleh. Tapi kalau zaman dulu NY, nyonya Nuh, nyonya Lut. Daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Itu dalil boleh nyonya. Tapi kalau menisbatkan bin tak boleh. Mana dalilnya? Ud'uhum li abaihim, nisbatkanlah mereka kepada ayah mereka. Tak boleh nama orang lain. Fatimah Az-Zahra Salim. Tak ada Fatimah Zahra Somad. Salim nama ayahnya. Tapi kalau nyonya boleh. Yang terhormat Nyonya Uwas. Nyonya. Apakah pacaran syar'i itu ada? Katanya saling mengingatkan dalam kebaikan, seperti mengingatkan. Katanya saling mengingatkan dalam kebaikan, seperti mengingatkan sholat. La talbisul haqqa bil batil, jangan campur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Saya mengingatkan dia sholat, Pak Ustadz. Ayah dia lah mengingatkan dia sholat. Apa pula kau? Yang mengingatkan anak gadis itu 6. Ayah, atuk, abang, adik, pakcik, uwak. Uwak itu abang ayah, pakcik itu adik ayah. 6. Apa pula kau? Kau nanti kalau udah jadi lakinya. Ya kalau kau diterima, kau tidak. Pacaran itu merusak psikologis. Pagi-pagi mesti nanya, adik udah sarapan? Siang mesti nanya, nanti dia merajuk, kau susah. Dapat pula betino perajuk. Apalagi membesarkan calon bini orang. Menjaga calon bini orang. Dijaga dari semester 1 sampai KKN. Rupanya bini orang. Paksa dikapak. Iya. Itu lo cocoknya sama kau kata dia. Jaga rupanya calon bini orang. Apa? Tak usah pacaran. Tak usah kalian pacaran. Sekolah aja serius. S1, S2, S3, lulus PNS, dosen. Wah. Tinggal milih kalian mahasiswa itu. Saya pulang 2008. Dikasih Ustadz Afrijon 8 kelas. Dr. Afrijon Effendi. Mat, ya bang, abang mau haji. 8 kelas abang kasih ke kau. 4 untuk kau, 4 untuk Ustadz Indra. Kau pilih. Saya isi 88. Indra, ya, nanti ku kasih kau 4, tapi ku pilih dulu kelasnya.
Saya pilih yang tak ada yang cantik, saya kasih ke dia. Cantik-cantik. Memilih kita. Apa ilmu cewek-cewek? Serius saja kuliah. Saya ini sekarang umur 49. Bulan Mei nanti 50. Kurus. Hitam. Pesek. Jelek. Tapi kalau mau saya dapat saya lagi. Ustazah Fatimah ada. Okay. Apalagi kalian, jangan pacaran. Saya ulang sekali lagi, jangan pacaran. Dan jangan menikah sama perempuan yang pernah pacaran. Kenapa? Karena nanti dia tidak bisa mendelete memori yang ada di kepala. Kalau bisa kaulah laki-laki yang pertama dikenalnya di dunia ini setelah bapaknya. Harus tidak nanti. Susah. Mudah-mudahan kalian dapat istri yang solihah. Ala hazihin niyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, ajarkan pada kami ilmu yang bermanfaat. Wanfa'na bima 'allamtana, ilmu yang sudah kami kaji subuh ini, jadikan dia berguna untuk kami, anak-anak kami, keluarga kami, ya Allah. Waqtim bis salihati a'malana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Kama jama'atana fi hadzal sabahil mubarak, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di waktu subuh ini, kumpulkan kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Kita salat sunat Isyraq 2 rakaat, habis itu nanti sarapan pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.